Siapakah Adrian Wibowo, winger muda LAV yang disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia timnas Indonesia? Benarkah ia siap membawa merah putih ke panggung dunia? Jangan lewatkan, ada juga kabar terbaru soal Pascal Struijk dan Jenson Seelt, dua benteng kokoh yang siap memperkuat pertahanan Garuda. Tapi tunggu, di balik semua naturalisasi ini, ada kritik pedas dari DPR yang bilang PSSI terlalu terburu-buru. Apakah ini strategi jitu atau bumerang bagi sepak bola Indonesia? Tonton sampai habis untuk temukan jawabannya. Namun, sebelum kita selami lebih jauh euforia ini, subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga. Satu klikmu bantu aku menuju 100.000 subscriber Timnas Indonesia, dengan semangat membara menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kini tak hanya mengandalkan semangat juang yang tak pernah padam. Kedalaman skuad dan kesiapan taktis menjadi kunci utama untuk bersaing di pentas Asia dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia. Di lini serang, nama-nama seperti Rafael Struijk dan Hoki Caraka memang menjadi andalan, namun bayangan cedera, akumulasi kartu, atau jadwal padat selalu mengintai, memunculkan kebutuhan mendesak akan amunisi tambahan. Inilah mengapa PSSI, dengan langkah sigap, mulai mempercepat proses naturalisasi penyerang diaspora. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Adrian Satrio Wibowo, seorang winger muda eksplosif dari LAV. Kehadirannya bukan sekadar rencana cadangan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Adrian, dengan kecepatan dan fleksibilitasnya di berbagai posisi depan, menawarkan opsi taktis yang beragam. Naturalisasi Adrian Wibowo bukan hanya tentang mengisi kekosongan, tetapi juga menciptakan kompetisi sehat di internal tim. Hal ini penting untuk menjaga performa maksimal para pemain selama 6 laga krusial di babak grup. Adrian, yang lahir dan besar di Los Angeles namun memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Surabaya, telah menunjukkan minat kuatnya untuk membela merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas leluhurnya. PSSI sendiri telah bergerak cepat mengurus administrasinya, mulai dari identifikasi profil, komunikasi awal dengan agen, pengumpulan dokumen, hingga koordinasi dengan Kemenpora dan Kemenkumham. Targetnya jelas, penyelesaian proses ini sebelum laga putaran keempat dimulai agar Adrian bisa segera membela timnas Indonesia sesuai regulasi FIFA. Ini adalah langkah berani yang menunjukkan keseriusan PSSI dalam memahat masa depan sepak bola Indonesia. Selain Adrian Wibowo, perhatian PSSI juga tertuju pada Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United. Pemain berdarah Ambon ini menjadi incaran PSSI untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, terutama mengingat posturnya yang menjulang dan kemampuannya bermain di berbagai posisi, mulai dari bek tengah, bek kiri, hingga gelandang bertahan. Keberadaannya akan memberikan fleksibilitas taktis yang berharga bagi skuad Garuda. Jika terrealisasi, Struijk akan menjadi dinding pertahanan kokoh yang tidak hanya menakutkan bagi lawan, tetapi juga elegan dalam mengalirkan bola dari belakang, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan di lini belakang timnas Indonesia. PSSI melihat Pascal Struijk sebagai tambahan penting yang bisa bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama dalam menghadapi tim-tim Timur Tengah yang mengandalkan fisik. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Inggris bersama Leeds United akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya Struijk, ada juga Jenson Seelt, bek muda Sunderland yang baru saja promosi ke Premier League. Meskipun sempat menepi karena cedera lutut serius yang membuatnya absen hampir 1 musim penuh, Sunderland tetap menaruh kepercayaan besar kepadanya dengan kontrak jangka panjang. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam diri Jenson, yang memiliki darah Ambon kini. Dengan statusnya sebagai pemain klub Premier League, nilai Jenson Seelt sebagai calon pemain timnas Indonesia semakin meningkat. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar dan ia pulih sepenuhnya dari cedera, bukan tidak mungkin ia akan segera menjalani debut internasionalnya bersama timnas Indonesia. Posturnya yang mumpuni, 192 cm, menjadikannya pilihan ideal sebagai pelapis bagi pemain seperti Jordi Amat atau Rizky Ridho di posisi bek tengah. Namun, di tengah euforia naturalisasi, suara-suara kritis dari Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, juga terdengar. Anggota Komisi X DPR, seperti Habib Syarif Muhammad Alidrus dan Eva Stefani Rataba, menyuarakan kekhawatiran terkait proses naturalisasi yang dinilai terlalu tergesa-gesa dan berpotensi meminggirkan peran pemain lokal. Mereka menekankan pentingnya pengembangan pemain sepak bola di Indonesia untuk jangka panjang, agar timnas tidak terlalu bergantung pada pemain naturalisasi. DPR juga menginginkan penjelasan mendetail dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
mengenai target yang ingin dicapai federasi dan dampak kebijakan naturalisasi terhadap pembinaan pemain lokal. Mereka berharap bahwa dengan hadirnya pemain diaspora, pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Hoki Caraka tidak kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Di sisi lain, PSSI juga mengidentifikasi Joe Veltman, seorang bek tengah muda berbakat dari Belanda yang memiliki garis keturunan Indonesia. Veltman digadang-gadang sebagai permata tersembunyi yang dikenal lugas, tenang, dan matang dalam membaca permainan. PSSI tengah melakukan pemantauan intensif dan menyiapkan proses verifikasi asal-usul keturunan serta administrasi untuk Joe Veltman, dengan harapan ia bisa menjadi amunisi baru yang solid di lini pertahanan timnas Indonesia. Kehadiran Joe Veltman akan menambah kedalaman skuad, siap menggantikan posisi jika ada pemain seperti Justin Hubner atau Shane Patinama yang absen karena cedera atau akumulasi kartu. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun timnas yang tak hanya bertarung, tetapi juga bersaing secara elegan di pentas tertinggi sepak bola dunia. Tak berhenti di situ, nama Crescencio Summerville, winger eksplosif dari Leeds United, juga mencuat sebagai target naturalisasi. Summerville, dengan kecepatan, kreativitas, dan kemampuan mencetak gol dari sisi sayap, sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk menghadapi ketatnya babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar kepindahannya ke West Ham United di Premier League semakin menambah daya tarik, karena jika terrealisasi, Indonesia bisa memiliki pemain aktif di liga terbaik dunia. Meskipun Summerville memiliki keturunan Suriname, yang dulunya merupakan koloni Belanda, dan bukan secara langsung berdarah Indonesia, PSSI tetap melirik potensinya untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini menunjukkan bahwa PSSI terbuka terhadap berbagai opsi untuk meningkatkan kualitas tim. Di tengah hiruk-pikuk naturalisasi, publik juga sempat menyoroti Tijs Dallinga, penyerang yang disebut-sebut memiliki darah keturunan Indonesia dari leluhurnya yang pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950. Namun, hingga saat ini, belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai kabar naturalisasi Dallinga. Meskipun demikian, namanya sempat digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk menambah kekuatan lini serang skuad Merah Putih. Secara keseluruhan, PSSI menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan kualifikasi Piala Dunia 2026. Strategi naturalisasi pemain diaspora dengan darah keturunan Indonesia menjadi salah satu fokus utama untuk menambah kedalaman dan kualitas skuad. Namun, penting bagi PSSI untuk menyeimbangkan kebijakan ini dengan pengembangan pemain lokal, agar sepak bola Indonesia bisa mencapai prestasi gemilang secara berkelanjutan, dengan tetap menjunjung tinggi kebanggaan akan talenta-talenta asli Nusantara. Gema Piala Dunia 2026 semakin nyata, dan timnas Indonesia tak ingin hanya menjadi penonton. Kedalaman skuad, khususnya di lini serang, menjadi krusial. Nama-nama seperti Rafael Struijk dan Ula Romeni memang menjadi andalan. Namun bayangan cedera atau akumulasi kartu selalu menghantui, terlebih dengan jadwal padat di ronde keempat kualifikasi. Inilah mengapa PSSI, dengan sigap, mempercepat proses naturalisasi penyerang berdarah Indonesia yang berkiprah di luar negeri. Salah satu permata yang mencuri perhatian adalah Adrian Wibowo. Winger muda LAV ini, dengan kecepatan dan fleksibilitasnya, menjanjikan opsi baru yang menarik. Adrian bukan hanya rencana B. Ia bisa menjadi senjata utama jika salah satu starter absen. Kemampuannya beroperasi di berbagai posisi lini depan memberi Patrick Kluivert, pelatih timnas, keleluasaan taktis yang sangat dibutuhkan. Lebih dari itu, kehadirannya memantik kompetisi sehat di internal tim, menjaga performa maksimal Garuda selama 6 laga krusial grup. Adrian Wibowo tak sekadar solusi darurat. Naturalisasinya adalah bagian dari visi besar regenerasi lini depan Indonesia. Pemain berusia 19 tahun ini, yang menembus skuad utama LAV pada musim 2025 dan bahkan masuk dalam skuad Piala Dunia antar klub FIFA 2025, punya potensi jangka panjang. Ia bisa menjadi bagian penting di program U23, bahkan menjadi tulang punggung di Piala Asia 2027 atau Olimpiade. Kabar baiknya, Adrian tak menutup pintu bagi panggilan Merah Putih, menyatakan ketertarikannya membela Indonesia sebagai bentuk penghormatan pada identitas leluhurnya dari Surabaya.